Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Iqbal Prayoga, Hibatullah Muzaffar Agung, dan Rahmat Caturinto. Di sini kita akan mempresentasikan tugas kita yang berjudul implementasi ADT. Implementasi ADT ini kita akan menjelaskan tentang implementasi ADT dalam bentuk jam, poin, bentuk bidang datar seperti segitiga dan table integer. Pertama, kita akan menjelaskan program yang pertama yang dijelaskan oleh saya, Rahmat Caturinto. Di sini saya bertugas untuk membuat file header dan realisasi si headernya itu. Dan saya juga membuat rancangan aplikasinya, jadi bagaimana alur aplikasinya itu saya yang buat. Pertama kita akan demo aplikasi fullnya dulu. Ini untuk program yang pertama adalah penghitungan durasi jam kuliah, penginputan data jam yang berjumlah 10 data, lalu ada jarak antar poin, dan penginputan 10 data poin. Dan yang nantinya diurutkan berdasarkan jarak origin yang terkecil. Pertama kita akan menghitung durasi jam kuliah. Di sini kita masukkan jam pertama. Dan jam keduanya yang mau dibandingkan. Misalnya 14. Maka hasilnya akan seperti ini. 2 jam 30 menit untuk dari jam 12 sampai jam 2 lebih 30 menit. Selanjutnya adalah penginputan 10 data jam. Kita masukkan saja datanya. Setelah diinputkan si 10 datanya itu kita tampilkan, diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil seperti ini ya. Yang terkecil itu adalah jam 1 lebih 30 menit dan 44 detik, dan jam terakhir adalah jam 8 malam lebih 44 menit dan 21 detik. Selanjutnya ke penghitungan jarak poin. Di sini kita masukkan 2 poin ya. 2 sama 4 untuk poin pertama, dan poin kedua 4 sama 10. Dan hasilnya akan ditampilkan jarak dari kedua poin itu. Lalu yang terakhir adalah penginputan 10 data point.
Ya, di sini bisa dilihat jarak yang terkecil itu poin yang bernilai berapa saja. Misalnya poin yang terkecil itu adalah poin yang X-nya bernilai 1 dan Y-nya bernilai 4. Dan yang poin terbesar dari jarak origin sampai ke poin ini adalah poin ini yang nilai X-nya 12 dan nilai Y-nya 5. Ya, untuk lebih detailnya kita akan rekan-rekan saya akan menjelaskannya. Untuk sekarang saya akan menjelaskan bagian file header dan menu utama. Untuk pembuatan header poin dan jam, pertama kita akan membuat file headernya dulu untuk pemanggilan dan pendeklarasian si ADT-nya. Pada bagian awalnya kita definisikan terlebih dahulu tipe data bentukan yang akan kita pakai nantinya. Misalnya untuk jam, kita akan buat tipe bentukan yang bernama jam, semua kapital. Dan isi dari tipe bentukan itu adalah si jamnya, lalu menit, lalu secondnya. Lalu setelah kita membuat tipe bentukannya, kita akan membuat primitif atau fungsi-fungsinya. Yang misalnya yang pertama adalah konstruktor ini, create jam. Create jam ini untuk membuat si tipe bentukannya atau memasukkan ke tipe bentukan jam. Lalu di sini kita akan menggunakan read jam untuk membaca atau menginputkan data si jamnya. Lalu ada print jam untuk mengeluarkan output si jamnya itu. Lalu di sini juga ada operasi relasional seperti bool JGT. Bool JGT ini memberikan nilai balikan jika jam pertama yang kita dapat dari pemanggilan lebih besar daripada jam kedua yang disertakan pada pemanggilan, yaitu J2. Lalu di sini ada operasi aritmatika yang berupa long in, durasi, yang akan menghitung durasinya dari kedua jam, dan long in jam to detik untuk mengkonvert si jamnya ke detik. Jadi data seperti jam 1 akan dikonvertkan ke bentuk detik. Lalu untuk file point, kita membuat tipe bentukannya yang bernama point, semuanya kapital, dengan isinya X dan Y. Sama seperti sebelumnya, sudah itu kita bisa membuat konstruktornya untuk membuat atau menambah nilai baru. Lalu kita akan membuat fungsi basic seperti membaca data dari inputan user dan mengeluarkan outputan data dari poinnya. Lalu kita juga memakai jarak, fungsi jarak untuk mengetahui jarak dari poin 1 ke poin 2, dan kita juga ini menggunakan fungsi jarak origin, yaitu kita akan menghitung jarak si poin dari koordinat poin tersebut ke origin, atau yang bisa disebut 0,0, poin 0,0. Selanjutnya di sini ada realisasi header. Setelah membuat file headernya, kita akan merealisasikan primitifnya pada file baru yang berekstensi .cpp. Misalnya tadi kita membuat file header jam.h, itu untuk headernya. Kalau sekarang itu kita membuatnya jam.cpp untuk realisasi si headernya itu. Di sini kita akan
mengisi proses atau set perintah dari primitif yang sudah dideklarasikan di file header yang tadi, seperti create jump. Seperti contohnya create jump ini ya. Kita langsung saja mengisi apa yang akan dikerjakan di dalam create jump ini. Seperti yang bisa dilihat, create jump ini kita mengisi nilai baru dari input, dari nilai pemanggilan yang sudah dipanggil, seperti integer HH untuk jamnya, integer untuk minute-nya, dan integer SS untuk second-nya. Lalu di sini ada prosedur untuk meread jam atau membaca inputan jam dari user. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu variabel untuk menampung jam, menit, dan detiknya, yaitu HH, dan SS. Lalu kita melakukan perulangan di sini. Kita minta dulu si data jam, menit, dan detiknya. Lalu kita cek apakah data tersebut jamnya lebih kecil dari 10 atau jamnya lebih besar dari 23 atau menitnya lebih kecil dari 0 atau menitnya lebih kecil dari 60. Dan untuk detiknya, apakah detiknya lebih kecil dari 0 atau detiknya lebih besar dari 59. Kalau pernyataan tersebut benar, kita akan menampilkan data yang diinputkan salah. Lalu kita akan mengulangi pemasukan datanya sampai kondisi yang tadi itu tidak terpenuhi lagi. Sesudah menginputkan data dengan berhasil, kita memanggil prosedur create jump untuk membuat atau memasukkan nilai data jam yang baru. Lalu ada prosedur print jump. Print jump ini untuk mengeluarkan output dari si jamnya yang berupa jam, titik 2, minute, titik 2, dan second. Untuk realisasi header yang lainnya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk poin juga ini lumayan sama ya. Kita mengincludekan dulu si headernya seperti yang tadi supaya bisa tersambung si header sama realisasinya. Pertama itu konstruktornya create point. Di sini kita menambahkan nilai X dan Y baru untuk ke poinnya. Lalu ada read point. Di sini kita akan meminta masukan X dan Y untuk dimasukkan ke poinnya nanti. Lalu ada print point untuk menampilkan output dari nilai si poinnya. Selanjutnya adalah pembuatan menu. Seperti biasa, di sini kita akan menggunakan switch case yang bernilai 1 untuk menghitung durasi, 2 untuk menginputkan data dan pengurutan data jam, 3 untuk menghitung jarak antar poin, dan 4 untuk menginputkan data poin yang nantinya diurutkan berdasarkan jarak ke origin. Saat user memilih salah suatu operasinya, maka kita akan memanggil prosedur yang sesuai dengan pilihan operasinya. Sebelumnya kita deklarasikan dulu variabel jam dan poinnya yang berbentuk integer point array pointer supaya bisa menampung banyak data, dan lalu variabel tersebut kita lemparkan ke pemanggilan prosedurnya yang dibutuhkan untuk nantinya. Sekian penjelasan
tahap pertama dari saya, Rama Caturinto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pradauliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi jam dan poin pertama. Baik. Yang pertama itu case 1 dan case 2. Di sini pada case 1 kami menggunakan metode hit durasi jam. Lalu yang kedua itu menggunakan jam input dan sort. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedua metode tersebut. Baik, langsung saja. Oke, yang pertama yaitu metode hit durasi. Pada metode hit durasi ini menggunakan header ini ada I itu untuk menentukan jamnya berapa nanti, terus D itu durasi, lalu HMS itu hour, minutes, and second, jam, menit, dan detik. Oke, sistem CLS itu untuk menghapus tampilan sebelumnya agar tidak bertumpuk lah gitu, agar terlihat rapi si program. Nah, lalu di sini ada read jam. Nah, read jam ini untuk meminta inputan si jam, menit, sama detiknya. Nah, untuk memanggilnya itu menggunakan parameter ini. Alamat pointer jam dari jam dengan indeks I, lalu kirim juga indikator I ini untuk menentukan data jam keberapa. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan D ini yaitu durasi. Nah, durasi ini menggunakan parameter jam yang pertama ini yang telah ditentukan tadi dan jam yang kedua. Nah, lalu di sini ada S itu detik ya. Nah, di sini menggunakan perhitungan ini untuk menentukan si detiknya berapa, nanti si menitnya berapa, dan si jamnya berapa. Nah, di sini untuk menghitungnya itu menggunakan D hasil bagi 60. Nanti hasilnya akan muncul. Lalu untuk menit ini D dibagi 60 lalu dihasil bagi 60. Nah, untuk jamnya D dibagi 60 lalu dibagi 60 lagi. Oke. Sepertinya sudah untuk metode hit durasi. Lalu yang selanjutnya yaitu metode jam input dan sort. Oke, pada program ini seperti biasa sistem CLS itu untuk menghapus tampilan sebelumnya agar tidak bertumpuk lah. Ini INTI itu untuk menentukan nilai jamnya nanti. Nah, ini J jam. Oke. Nah, di sini juga menggunakan read jam ya, seperti tadi yang telah ditentukan. Tetapi di sini menggunakan 10 data. Menggunakan 10 input data, sedangkan yang tadi itu menggunakan 2 data. Nah, oke. Nah, pada metode jam input dan sort ini juga di dalamnya itu menggunakan metode bubble sort gitu. Menggunakan metode bubble sort, di mana bubble sort itu seperti yang telah dijelaskan minggu lalu, bubble sort itu adalah metode perulangan. Jadi kayak menyusun nilai yang acak menjadi tersusun gitu. Oke. Ini untuk metode bubble sortnya seperti ini. Nah, lalu ketika semua sudah tersusun, kita tampilkan si data tersebut menggunakan print jam ini. Nah, si print jam ini kita ambil dari data jam si jam yang telah ditentukan, si jam, menit, sama detiknya. Nah, bukan perulangan ini menggunakan 10 data. Oke, kita coba langsung demo saja untuk programnya. Tadi kita akan masukkan yang ini, durasi jam. Oke, di sini masukkan data jam pertama. Oke, misalkan jam 8. Detiknya 00, menitnya 00, detiknya juga 00.
Lalu ini masukkan data jam kedua, misalkan jam 10 detiknya 00 detiknya 00, kita enter. Nah, jadi durasi dari kedua jam tersebut itu adalah 2 jam. Dari jam 8 sampai jam 10 itu kan durasinya 2 jam ya. Nah, ini contoh keluarannya. Oke, kita lanjut ke program yang kedua, itu tentang penginputan data jam. Oke, ini kita masukkan data jam pertama ya, misalkan jam 9 jam 5 di sini memasukkan datanya bebas ya, bebas mau jam berapapun sampai memasukkan 10 data gitu. 5:03:00 kita masukkan jam 4:00, masukkan jam 1:00, jam 2, jam 7, jam 10, 10, terus jam 8 sama yang terakhir. Kita enter. Nah, ini langsung terurut ya si jamnya, karena tadi menggunakan metode bubble sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mungkin itu sebagian kecil penjelasan tentang implementasi dan poin pertama tersebut. Mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Batullah Mujaffar Agung. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi jarak poin dan poin input dan sort. Pertama-tama di sini kami menggunakan dua case, yaitu yang pertama metode jarak poin, yang kedua case kedua yaitu menggunakan metode input dan sort. Selanjutnya metode jarak poin. Pada jarak poin ini kami menggunakan parameter array dan array pointer poin. Seperti biasa, di sini kami menggunakan sistem CLS untuk menghapus tampilan sebelumnya dan mengganti ke tampilan berikutnya. Di sini kita meminta input poin menggunakan fungsi readPoint. Ya, selanjutnya metode point input data sort. Pertama-tama kita meminta memasukkan nilai inputan dari user terlebih dahulu menggunakan readPoint. Kalau nilai indeks lebih besar, kita tukar dengan indeks selanjutnya. Ya, di sini kita mencoba maunya. Di sini kita pilih nomor 3, jarak poin. Kita masukkan X dan Y-nya. Dan 10, 13 dan 15. Ya. Jarak antara poinnya adalah 6,40 dari hasil keseluruhannya. Langsung saja ke poin keempat, yaitu penginputan data atau input dan sort. Kita pilih 4, memasukkan nilai poin.
data poin yang telah diurutkan berdasarkan jarak ke origin. Ikut. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Lanjutkan dengan saya Rama Caturinto. Di program kedua ini saya bertugas untuk membuat rancangan atau rangkaian dari programnya, tipe data yang dipakai, dan header dan realisasinya pada codingannya. Ya, pertama kita akan mendemokan aplikasinya terlebih dahulu secara singkat. Ya. Di sini kita ada dua pilihan, buat segitiga dan mencari data dari file ke table. Kita operasikan yang pertama dulu, buat segitiga. Segitiga ini, ADT segitiga ini membutuhkan 3 poin. Poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Jadi kita masukkan 3 poin, 3 tipe data poin yang berisikan X dan Y-nya masing-masing. Kita akan masukkan seperti 4. Ya. Setelah dimasukkan si titik-titiknya itu, kita tampilkan pada layar. Titik pertama yaitu ini 2,4. Titik kedua yang diinputkan tadi 3,8. Terus titik ketiga 2,8. Lalu kita tampilkan si jarak dari titiknya. Yang pertama ini adalah jarak dari titik 1 ke titik 2. Terus yang kedua ini adalah jarak dari titik 1 ke titik 3. Yang terakhir adalah jarak dari titik 2 ke titik 3. Selanjutnya kita ke operasi yang kedua, yaitu memasukkan data dari file ke table integer. Pada programnya kita langsung perlihatkan jumlah data yang sudah dimasukkan pada proses di belakang layar. Bisa dilihat di sini datanya sudah masuk 100 buah. Langsung kita akan cari datanya. Misalkan kita akan mencari 907. Lalu kita akan menampilkan apakah data yang dicari ditemukan atau tidak. Proses pencariannya ini kita menggunakan proses pencarian sekuental. Jadi kita mengecek satu persatu si alamatnya itu. Baik, sekarang ke pembuatannya seperti bagaimana. Untuk pertama kita membuat file headernya terlebih dahulu. File headernya itu dinamakan segi table karena kita menggabungkan header dari si header segitiganya dan header dari tabel integernya supaya tidak membuka file-file lagi. Sama seperti sebelumnya, pertama kita akan membuat file header untuk pemanggilan dan pendeklarasian ADT. Pada bagian awalnya kita definisikan terlebih dahulu tipe data bentukan yang akan dipakai, misalnya segitiga. Di segitiga ini kita membutuhkan 3 tipe data point, yaitu P1, P2, dan P3. Sebelum mendeklarasikan si tipe bentukan segitiganya, kita harus mendeklarasikan tipe poinnya terpilih dahulu, supaya nantinya bisa dipanggil pada isi si tipe bentukan segitiganya. Dan pada poin itu isinya adalah X dan Y. Untuk table integer kita membutuhkan L-type. L-type ini kita bisa ubah
tipe datanya menjadi tipe data apapun, L-type TI yang berukuran IDX max. IDX max itu pendefinisian di awal. Di sini kita sudah mendefinisikan IDX max sebanyak 100. Jadi si IDX max itu nilainya 100. Dan integer nav. Integer nav ini berfungsi sebagai indikator dari si datanya. Jadi kalau data ke-1, data kedua, data ketiga, seperti itu. Dan jumlah datanya ada berapa, bisa dipakai seperti itu juga. Seperti sebelumnya juga kita membuat konstrukturnya terlebih dahulu. Konstrukturnya ialah create segitiga untuk membuat segitiganya dengan 3 poin. 3 poin untuk segitiganya. Lalu ada create point untuk membuat poinnya dengan X dan Y yang diinputkan oleh user. Lalu ada create tab in untuk membuat si tabel integernya. Lalu di sini ada pembacaan data dari user, yaitu baca segitiga untuk membaca inputan dari user untuk membuat segitiganya, dan baca point untuk membaca inputan dari user untuk membuat poinnya. Kalau untuk pemasukan elemen table itu kita akan menggunakan add element. Add element ini berparameter si tabel integernya, tab in, lalu index untuk si isi yang mau dimasukkannya ke tabel. Lalu seperti biasa kita ada fungsi print segitiga untuk menampilkan isi nilai dari segitiganya, titik 1, titik 2, titik 3-nya. Lalu ada get jumlah elemen untuk tabel integernya. Di sini prosedur ini kita gunakan untuk menampilkan jumlah elemen yang ada pada tabel integer. Dan yang terakhir adalah prosedur cari data untuk mencari data tertentu pada tabel integernya. Lalu di sini sama seperti tadi ada realisasi headernya. Pertama kita include-kan dulu si file headernya yang bernama segitable yang tadi kita buat. Lalu kita isikan atau inisialisasikan prosedur-prosedur yang ada di file header tadi. Yang pertama ada konstruktornya. Konstruktornya ini diisi dengan poin 1. Konstruktor create segitiga ini diisi dengan poin 1, poin 2, dan poin 3-nya yang sudah diinputkan oleh user. Lalu create point untuk memasukkan X dan Y kepada poinnya. Dan untuk inisialisasi create table integer, kita set 0 si nav-nya itu. Jadi jumlah si datanya itu kita set 0 dulu. Kalau ada data kita set nav-nya menjadi ditambah 1, seperti itu. Setelah konstruktornya, kita langsung ke prosedur-prosedurnya. Yang pertama adalah baca segitiga. Dalam baca segitiga ini kita membutuhkan integer X, Y untuk membuat poinnya. Pertama kita akan minta poin pertama. Pada poin pertama ini kita akan memanggil prosedur baca poin atau read point seperti sebelumnya tadi, dengan inputan poin yang akan dipakai nantinya. Seperti ini, baca poinnya. Kita di sini membutuhkan X dan Y, lalu kita
minta inputan dari user untuk mengisi X dan Y dari poin yang tadi. Lalu kita akan memanggil lagi create point untuk membuat poinnya. Lalu balik lagi ke sini. Lalu untuk poin 2 dan poin 3-nya sama, kita hanya memasukkan variabel poin yang berbeda di sini. Yang berbeda-beda sesuai poin keberapanya. Lalu ada print segitiga. Print segitiga ini kita akan menampilkan X dan Y dari poinnya, poin pertama, poin kedua, dan poin ketiganya. Lalu di sini kita akan menampilkan sisi-sisinya atau jarak dari titik-titiknya. Yang pertama adalah S1, yaitu jarak poin 1 ke poin 2. Untuk menentukan jarak ini kita akan memanggil fungsi hitung sisi. Fungsi hitung sisi itu di dalamnya kita akan menentukan jarak dengan rumus akar dari X dikurang X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Untuk disederhanakannya seperti ini, kita mengurangi dulu X-nya, lalu kita akan akar dan pangkatkan di bagian return-nya. Setelah dihitung jarak-jarak sisinya, kita akan menampilkan si sisi-sisinya. Dan yang terakhir adalah add element. Add element ini berfungsi untuk menambahkan elemen atau nilai ke tabel integernya. Pertama kita tambahkan dulu indikatornya kalau ada data masuk, yaitu T, nef-nya plus++. Lalu kita masukkan datanya dengan tabel integer dot atau panah untuk mengakses si data recordnya, bisa dibilang TI itu array yang tadi yang untuk menampung si nilai-nilainya yang berindekskan nef kurang 1. Lalu TI itu dimasukkan oleh nilai baru yang berupa X. X itu adalah nilai baru yang diinputkan dengan user. Selanjutnya ini ke menu utama. Seperti biasa di sini kita akan menggunakan switch case dengan 2 kemungkinan, yaitu case 1 untuk membuat segitiga dan case 2 untuk mencari data pada tabel integer. Sebelum kita menampilkan semuanya, kita akan deklarasikan atau inisialisasikan terlebih dahulu tipe bentukan yang akan kita pakai, yaitu segitiga S, poin, P1, P2, P3. Untuk P4 itu typo, dan tab in untuk table integernya. Lalu kita akan menggunakan if stream in data untuk interaksi data pada file luar ke dalam program. Ya. Selanjutnya adalah case-nya atau switch case-nya, pemilihannya. Di case pertama ini kita akan membuat segitiga. Di dalam case-nya kita akan langsung memanggil prosedur dari header-nya, yaitu prosedur baca segitiga dan print segitiga. Dan yang terakhir adalah yang case 2. Case 2 itu menampilkan jumlah data dari tabel integer yang sudah diisi datanya oleh file dari luar. Lalu kita akan mencari data pada tabel integer tersebut.
Pertama kita buka dulu data dari filenya dengan indata open. Lalu kita akan masukkan dengan perulangan while lebih kecil dari 100. Jadi kita batasin 100 saja datanya yang akan dimasukkan. Lalu si data dari file itu akan dimasukkan ke A dari line ini, indata, strip A. Lalu si A itu akan dilanjutkan ke prosedur add element yang nantinya akan ditambahkan ke tabel integernya. Lalu kita akan get jumlah elemen untuk menampilkan jumlah elemennya ada berapa, dan kita akan mencari datanya. Ya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya lebih detailnya mengenai case 1 dan case 2 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batul Mujabar Marpagung. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya kebagian menjelaskan tentang implementasi buat segitiga. Pertama, yang satu, pertama-tama menghapus tampilan lama dan memunculkan tampilan yang baru menggunakan sistem CLS. Di sini kita memanggil prosedur baca segitiga untuk meminta poin-poin dari user, parameternya yaitu tipe data dari segitiga. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu X dan Y-nya terlebih dahulu. Lanjut ke pembuatan ke programnya. Di sini kita pilih nomor 1, membuat segitiga. Masukkan nilai X dan Y. Nah, di sini sudah terlihat segitiga dengan titik 7,8, 9 dan 10, 11 dan 13. Dan hasilnya 2,82843 dan 6,40312 dan 3,60555. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Prayal Gauliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ADT garis dan tabel bagian data file table. Langsung saja kita masuk ke programnya. Pada case 2 ini. Di sini yang pertama ada sistem CLS. Sistem CLS ini untuk menghapus tampilan sebelumnya agar si programnya tidak bertumpuk, lalu kita masuk ke program yang baru. Lalu yang selanjutnya itu ada INTA. INTA ini itu untuk menampung data yang telah dimasukkan. Data-datanya itu ini. Nah, ini data yang telah dimasukkan. Ini ada 100 data ya yang dimasukkan pada program kali ini. Selanjutnya itu ada INTI, indikator I. Lalu yang selanjutnya, nah, untuk memanggil si data-data yang tadi itu menggunakan int data open ini. Nah, jika si datanya tidak ditemukan, maka akan muncul int data file error opening file lalu exit. Baik, yang selanjutnya itu kita beralih ke metode perulangan ini. Di sini indikator I-nya itu kurang dari 100 ya. Maka jika si datanya udah mencapai 100, maka si programnya akan berhenti. Lalu yang selanjutnya itu kita akan mencari add element ini. Kita akan memanggil prosedur add element ini dengan menggunakan parameter T. Menggunakan parameter T itu tabel, lalu menggunakan data-data yang telah dimasukkan tadi. Lalu I++ untuk mengulang terus jika tidak ditemukan.
lalu close, itu data close. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari jumlah elemennya dengan parameter tabel dengan menggunakan data-data yang sama juga. Lalu selanjutnya itu kita akan mencari data T dari data-data yang tadi. Oke, langsung kita coba aja ya, coba ke programnya, kita coba demo. Oke. Data file table. Nah, jumlah datanya ada 100 ya, data-data ini yang 100 nya itu. Lalu kita akan cari data yang akan kita cari. Coba kita 907. Nah, data yang dicari ditemukan. Nah, kita coba lagi. Jika datanya tidak ditemukan, misalkan 205, nah maka tidak akan muncul. Nah, maka akan jadi seperti ini. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.